Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So welcome back to podcast Planner HIPMI PT UNAN, yaitu podcast yang membahas tentang kisah inspiratif dan juga sharing pengalaman nih teman-teman mengenai abang-abang, kakak-kakak, pokoknya narasumber yang memang di bidangnya mengenai kewirausahaan, tidak jauh-jauh dari kewirausahaan gitu teman-teman. Jadi ini adalah podcast episode keempat. Jadi kemarin tuh udah selesai kan episode 1, episode 2, episode 3. Nah sekarang kita nih sampai ke episode 4. Loh, keren banget kan teman-teman, udah sampai 4. So dari episode 1, 2, 3, dan 4 itu memiliki tema yang tidak kalah keren juga teman-teman. Dan kita gak mau kalah juga dong di episode 4 ini. Tema kita itu juga pastinya akan bermanfaat untuk kita semua. Jadi teman-teman harus tonton podcast kita ini sampai selesai. Kalau tidak selesai nanti sayangkan kalau ilmunya setengah-setengah. Dan tidak lupa juga nih narasumber kita pada podcast episode keempat ini merupakan narasumber yang memang ahli di bidangnya gitu teman-teman. Jadi bersama aku Tri Agustina Saputri, anggota muda dari HIPMI PT UNAN. Nah, apa sih tema kita? Ya oke, langsung aja mungkin untuk tema podcast Planner HIPMI PT UNAN yang episode keempat, yaitu dia tuh pakai bahasa Inggris teman-teman, keren kan? Jadi temanya yaitu adalah The Power of Personal Branding Insight from KOL Specialist, yaitu teman-teman pokoknya pakai bahasa Inggris. Jadi nanti narasumber kita itu merupakan seorang content creator KOL Specialist teman-teman. Jadi siapa orangnya? Ayo coba tebak siapa orangnya. Ya langsung saja kita sambut, yaitu Abang Muhammad Rafki. Halo Bang. Halo teman-teman. Halo, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah Bang sehat. Dan gimana nih kabar Tri? Alhamdulillah, walaupun walaupun sedikit merasa tersanjung rasanya duduk bersama orang-orang hebat nih teman-teman. Jadi apa kesibukan sekarang Bang? Oke, sekarang Abang buka lagi mahasiswa juga, lagi skripsian. Doain ya, mudah-mudahan Abang bisa sidang. Dan ya Abang lagi skripsian, sekalian juga Abang lagi bekerja lah di salah satu agensi kreatif, yaitu sebagai content creator dan juga QA spesialis gitu. Keren banget ya teman-teman. Jadi mari kita doakan sama-sama teman-teman, semoga Bang Rafki diperlancar skripsinya. Amin. Dan juga niat-niatnya ke depannya ya Bang, semoga diperlancar. Amin. Nah untuk itu dari Tri sendiri juga nih Bang, udah nggak sabar lagi nih mendengar ilmu-ilmu nanti yang akan disampaikan oleh Bang Rafki sendiri kepada kita semua teman-teman. Jadi Tri udah ada beberapa pertanyaan nanti, jadi stay tune. Dan yang mungkin tanpa berlama-lama lagi Tri tanya langsung aja nih Bang. Soalnya udah penasaran banget soalnya. Okay. Jadi mungkin dari pertanyaan yang mendasar dulu nih Bang. Pertanyaannya itu tentang apa sih itu sebenarnya Bang personal branding, sesuai dengan tema kita tadi kan. Apa itu personal branding dan kenapa personal branding itu perlu di masa sekarang, di tentang media-media gitu lah Bang, sekarang. Nah, mungkin teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. Itu menurut Abang, kalau personal branding itu adalah sebuah value yang ada di dalam diri kita, ataupun dalam bentuk citra diri dalam membangun promosi diri. Itu perlunya kita pengenalan dari diri kita sendiri dulu, gimana sih personalnya kita, dan sebagai apa sih kita dibentuk, ibaratnya ini bagaimana kita mempromosikan diri kita gitu loh ke sosial media. Contohnya saya Abang nih, kan Abang dulu pernah jadi MC. Kita Abang sering juga nih dibilang kayak MC kondang juga. Tapi Abang lebih sering ke event-event yang ada di fakultas sih gitu kan. Juga sekarang Abang lagi sebagai QA spesialis tuh di agensi gitu kan. Makanya ya, dan juga sebagai content creator. Bahkan sekarang juga Abang dicap sebagai content creator aja sih, karena Abang sering bikin konten konten di sosial media, terutama di TikTok, ataupun di Instagram juga gitu. Oke, jadi gitu ya Bang, berarti memang personal branding dalam diri kita itu harus perlu dibangun. Benar. Sebagai promosi diri. Ya, di sini kita juga perlu banget nih teman-teman itu membangun personal branding dari awal, apalagi dari mahasiswa ini. Nah teman-teman misalnya nih memiliki fokus atau minat kemana, contoh kayak Tri ini kan udah sering jadi MC atau moderator. Itu perlu banget nih Tri untuk membranding diri Tri di sosial media. Contoh misalnya Tri sering-sering mempromosikan, ibaratnya Tri bisa mempromosikan melalui Instagram ataupun di TikTok, kayak memposting kegiatan Tri. Misalnya di hari itu Tri menjadi salah satu MC di acara,
secara hima mungkin kan. Nah, Iya, itu iya. bisa posting tuh di story ataupun biar di feed Instagramnya atau di sosial medianya agar di sana Tri bisa juga membangun personal branding itu dirinya secara tidak langsung. Berarti Gitu. secara cuman kita posting itu udah masuk personal branding. Benar, sebagai itu kan ibaratnya kita udah mempromosikan diri kita nih ke khalayak ramai ataupun ke media sosial terutama itu ini udah Tri nih yang sering MC, otomatis itu bakalan Tri lagi dong kayak diajak lagi untuk jadi pengisi acara sebagai Iya. MC-nya gitu. Intinya orang udah tahu. Orang udah tahu Tri Oh, mungkin di panitia suatu kepanitiaan dia lagi bingung nih siapa ya kira-kira mau jadi MC. Adalah mungkin ada teman ataupun dia udah pernah follow Tri sebelumnya. Tri itu sering tuh jadi MC. Nah bisa tuh kita ajak. Dari sana kita juga secara tidak langsung itu udah membangun personal branding itu tadi. Oh iya, jadi Tri juga sebenarnya minat untuk yang MC gitu kan, atau mungkin moderator, walaupun sebenarnya jujur ya teman-teman, moderator jadi podcast ini Tri baru yang kedua kali teman-teman di episode. Itu di episode 2 kemarin dan sekarang itu kita di episode 4. Jadi Tri juga langsung belajar sama Bang dan kemarin juga ada ikut MC, tapi rasanya ada di hati Tri itu ngerasa kayak kalau misalnya Tri posting itu ngerasa kayak pamer gitu Bang, atau gimana tuh? Nah, mungkin mungkin ada beberapa sebagian yang mengira itu pamer ya. Padahal itu bukan satu pameran yang kita posting, tapi itu emang seperti Bang bilang tadi ya, itu adalah personal branding yang perlu kita bangun. Itu biarlah orang-orang tuh mengira kita itu mempamerkan kayak MC atau gitu. Bahkan secara tidak langsung itu bakalan jadi branding citra kuatnya gitu loh dari Tri. Tri itu adalah seorang moderator yang dikenal sama orang-orang gitu. Ya, tapi jangan pernah berpikiran aja sih itu adalah pamer. Itu adalah sebuah hal yang positif juga kan untuk kita lihatkan bahwa kita ini bisa loh untuk menjadi MC ataupun moderator itu. Berarti intinya gimana ya, kita tujuan kita memang untuk branding, bukan untuk pamer, beda. Jadi intinya berarti nggak usah lah didengar-dengar nih Bang apa yang kata orang gitu, yang penting kita maju, yang nggak perlu ya Bang. Benar. Perlu kita emang harus maju ke depan dan lihatkanlah bahwa kita itu adalah orang yang bisa, dan penting banget itu kita membangun yang namanya personal branding di awal. Oke. Jadi kalau misalnya, jadi tadi personal branding kan Bang, gimana tuh langkah-langkah yang perlu kita ambil nih, langkah-langkah yang perlu kita ambil, langkah-langkah yang perlu kita lakukan untuk membangun personal branding kita itu semakin kuat sehingga bisa mendorong kita menjadi KOL seperti Abang gitu. Nah, untuk mungkin ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan nih teman-teman untuk membangun personal branding di awal, apalagi Abang sebagai KOL spesialis. Yang pertama itu perlunya memperkenalkan, lebih mengenal lagi nih diri kita sendiri. Seperti apa sih kita, itu teman-teman bisa juga sih ngecek kepribadian kita, itu di website banyak kok kayak ambivert yang gitu-gitu kan. Abang salah satu ambivert yang mana Abang suka keramaian, di satu sisi Abang juga suka sendirian nih, gitu kan. Nah, itu kita perlu memahami diri kita sendiri yang pertama. Yang kedua itu pahami dan kenali apa sih minat dan bakat kita. Kalau Abang kan Abang suka konten, suka bikin video gitu-gitu kan. Nah, itu bahkan Abang memang udah dicap sebagai content creator. Keren banget. Di sana kita sebagai personal branding kita juga kan, kita sering upload konten, upload video di sosial media. Abang lebih sering di Instagram, di TikTok juga gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau menurut Abang sih perlu banget yang namanya kita memperluas networking. Nah, networking ini adalah kita bisa memperluas relasi dimanapun berada. Terutama kita juga tergabung nih kalau dalam organisasian itu kan banyak nih relasi banyak yang dikenal. Beda jurusan. Benar. Nah, di sana juga bisa kita secara tidak langsung itu memperkuat personal branding kita, bahwa kita memperkenalkan ke relasi kita itu tadi kan. Yang ketiga, yang keempat juga perlu banget kita mencari pengalaman tentunya. Misalnya kita fokus ke minat bakat apa yang kita lakukan itu. Kayak Abang content creator kan, jadi itu Abang sering bikin konten, itu sering belajar juga dari orang yang udah pengalaman, belajar sendiri gitu kan. Itu sih mungkin itu ada beberapa tips dari Abang biar bisa kita memperkuat personal branding kita di sosial media. Apalagi di sosial media sekarang kan itu emang lagi jor-joran banget nih, dan emang lagi naik-naik banget
Iya, apalagi TikTok. Apalagi TikTok, bener. TikTok itu adalah platform nomor 1 sekarang di Iya. tahun ini. Orang gabut nge-scroll TikTok, Bener. orang di mana-mana buka TikTok. Buka TikTok ya. Ya, Ibaratnya kalau dari abang emang 24/7 gitu loh. Abang buka TikTok ya. Iya, tapi kan sekalian Nge-brand, ya, sekalian ya. nge-branding di kita juga. Iya, iya sih, Bang. Seorang, oh dia ini adalah content creator nih gitu. Ya, tadi kan adanya QA spesialis tadi kan. Iya. Abang itu juga sebagai salah satu senior QA spesialis di salah satu agensi di Kota Padang. Itu namanya di Essensi.co atau nama istilah QA abang ini adalah di Avasta Management. Nah, abang sedikit bicara, Ya, boleh Bang dikenalin ke kita dulu ya kan. Abang sedikit sharing juga. Maksudnya Avasta Management itu adalah platform untuk sebagai jasa influencer itu terutama di mikro dan juga makro. Apa sih beda mikro dan makro ini? Nah, mungkin ini ada sekedar informasi buat teman-teman. Mikro influencer ini adalah suatu influencer yang memiliki followers di bawah 10.000 dan juga nano influencer itu adalah influencer yang memiliki dengan followers minimal 5.000 ke bawah gitu loh. Jadi memang fokus ke cakupan yang influencer di bawah 10.000 gitu loh gitu dalam menghandle suatu proyek. Nah, dan juga di QA spesialis ini kita juga banyak belajar nih kayak gimana membuat briefnya, terus bikin SOW ini adalah scope of work. Gimana tuh? Itu adalah suatu apa aja sih pekerjaan yang apa aja sih yang perlu dilakukan oleh influencer itu dalam Seperti job desk dari influencernya itu gitu. Saya kalau di influencer itu kan biasanya itu sering memposting di TikTok, di feeds ataupun di Instastory. Oh, jadi ya itu teman-teman, kalau Bang Rocky juga udah memperkenalkan ke kita nih bagaimana sebenarnya QA spesialis itu memang kayak terstruktur ya, dengar Bang? Benar. Dia itu kayak memang ada job desk-nya ini, dia tuh harus begini gitu. Jadi terkait ini Bang, terkait video konten nih, video konten. Dia itu video konten ini punya peran nggak tuh Bang? Punya peran nggak sebuah konten untuk membangun personal branding kita semakin kuat gitu? Oke. Nah, mengenai konten ya, itu konten itu sangat penting sih menurut abang dalam mempromosikan brand atau dalam mempromosikan diri kita nih sebagai agar kita bisa kuat dalam personal brandingnya. Itu sangat penting sekali kalau menurut abang, dan juga secara tidak langsung kita juga memperlihatkan ke masyarakat luas itu bahwasanya kita ini adalah seorang content creator, juga sering bikin konten. Nah, itu bakalan dikenal orang lah tibanya gitu loh. Bahkan bukan hanya skop kecil tapi udah skopnya luas gitu loh. Itu sangat penting sih menurut abang, apalagi di zaman sekarang. Digitalisasi juga sangat pengaruh gitu loh ke sosial media dan juga ke konten yang kita bangun dalam personal branding. Ya, dan orang-orang sekarang tuh kan memang itu Bang, memang lebih suka nonton video gitu daripada membaca gitu. Jadi dari diri sendiri sebenarnya lebih suka nonton video gitu daripada membaca. Terus berarti apabila mau buat video nih, kita memang harus memastikan bahwa kualitas dari video itu mampu membranding kita gitu kan Bang. Salah satunya juga emang penting sih kayak kualitas video kita itu seperti apa, konten yang kita pilih seperti apa. Kadang kan ada juga tuh konten-konten yang ibaratnya lucu-lucuan aja gitu kan. Itu mungkin bisa bikin FYP gitu kan ya di sosial media. Terus demi FYP. Terus juga konten-konten yang memberi insightful juga, memberi kayak kisah-kisah inspiratif gitu kan. Banyak sekali sih jenis-jenis konten yang bisa kita ambil untuk dalam membangun personal branding ini kita, tergantung minatnya kita, tergantung minat dan bakat kita tadi itu tadi. Kalau misalnya minatnya nyanyi itu mungkin misalnya kayak bikin konten cover lagu mungkin atau lagi ada di dalam satu acara lagi nyanyi, itu kan bisa dipromosi juga dalam sana. Itu bikin konten lagu yang lagi hits mungkin, itu kan bisa lagi jadi konten. Lagi viral juga kan, itu bisa jadi konten. Penjaga hati. Hati bener-bener. Aku suka lagu itu. Iya Bang. Iya emang. Kenapa? Waktu aku denger tuh enak ya. Enak lagunya didengar gitu loh. Iya. Relate juga. Astaga.
Relate guys, relate. Oke. Berarti intinya sebelum membangun personal branding melalui video, kita harus lihat videonya itu memang berkualitas gitu kan Bang. Jadi kita harus fokus memang tujuan kita itu apa, yang kayak Bang Rafki bilang tadi. Kalau misalnya kita mau nyanyi, ya udah buat aja yang konten tentang nyanyi. Yeah. Kalau misalnya kita mau MC atau moderator kayak gini nih, nanti berarti pas di moderator aku posting gitu. Bisa diposting langsung gitu kita. ya, bisa Itu udah termasuk branding kan? Branding dong. Atau berarti. diedit dikit-dikit bisa juga. Nah, biar ada apa namanya? Kata-kata. Ya, benar sekali. Kalau how about misalnya tentang itu Bang, tentang caption di video branding tuh gimana tuh Bang? Caption ya. Iya, caption itu, yang biasa Abang gunakan gitu. Nah, mengenai caption itu biasanya Abang nggak terlalu fokus ke sana sih, lebih ke video ataupun kontennya gitu kan. Nah, sekarang kita langsung kayak contohnya tadi, nah, Abang konten kreatornya Abang sering bikin review di kafe-kafe gitu kan. Nah, itu kayak rekomendasi coffee shop yang ada di Padang gitu kan. Terus juga paling kita ibaratnya kan review dari coffee shop tadi. Kalau Bang bikin captionnya ya kayak tempatnya luas, nyaman dan gitu aja sih. Jadi emang disesuaikan dengan konten yang kita inginkan atau yang kita pilih gitu tadi tuh. Kalau Bang kopi berarti ya tidak jauh-jauh lah tentang kopi gitu loh. Berarti review gitu. Ya, berarti gitu. Sepadang ini Abang udah keliling Bang? Abang ada beberapa list yang belum Abang kunjungi sih. Iya. Kafe-kafe yang terbaru ada di Padang. Tapi kebanyakan udah. Kebanyakan udah. Dan yang kunjungi gitu. Oh, dan yang paling Abang suka di mana tuh Bang? Siapa tahu Tri bisa berkunjung kan. Benar. Ini Abang ada beberapa rekomendasi kafe sih di Padang. Dengerin guys, dengerin ya guys. Itu pertama ada di Jiwani Cafe. Itu dekat Ayani atau di dekat Mendi. Yang kedua di Suko Kopi Padang, itu di Jalan Marah ke UPI. Yang ketiga itu ada di Cafe Merja, itu di Ujung Burung. Itu top 3 sih yang rekomendasi banget untuk apalagi untuk kita mahasiswa nih bikin skripsian, sambil nge-chill, sambil ya nongkrong tipis-tipis itu bisa, itu enak juga sih. Coffee shopnya. Jadi itu jadi teman-teman harus catat dan harus kunjungin karena udah di-review langsung sama orang yang berpengalaman. Iya. Kemudian mengenai video branding, platform. Mengenai platformnya tuh Bang, bagaimana tuh caranya membuat platform itu agar menarik? Oke, agar menarik ya. Nah, platform yang biasa Abang gunakan itu ada TikTok dan juga Instagram. Sebenarnya itu tergantung dari sosmednya juga sih, karena Abang sekarang lebih fokus ke TikTok kan ya. Nah, karena jadi, memang nomor 1 ya Bang? Benar, karena platform nomor 1 Bang, kayak ada peluang nih, TikToknya emang banyak banget sih informasi-informasi yang beredar dan juga kita bisa nge-branding diri kita juga di TikTok sana kan. Orang lebih banyak dan lebih tahu konten kita sampai mana. Itu kan cakupan-cakupannya udah ada juga di TikTok. Itu kita bisa lihat viewers-viewersnya kita dari mana, dari luar Sumbar kah atau di Sumbar kah, itu kan bisa kita lihat juga. Nah, terus juga di Instagram itu cakupannya juga cukup luas. Instagramnya Abang ketahui ya. Tapi nggak seluas yang di TikTok sih menurut Abang. Jadi emang TikTok ini emang udah hype banget sih. Terus lebih agar kontennya berkualitas ya tentu disesuaikan lagi. Kalau di TikTok mungkin bisa lebih bikin semenarik mungkin agar kita tuh bisa dikenal lagi sama teman-teman yang ada di itu di masyarakat luas gitu loh Tri. Dan juga di Instagram tidak untuk kemungkinan juga di Instagram kita bisa nge-posting video-video yang masih di TikTok itu kita upload lagi di Instagram. Berarti itu jadi dual gitu. Jadi dual ya. Ya nggak apa-apa tuh Bang. Nggak apa-apa itu bagus karena kan kebanyakan orang banyak yang main Instagram tapi nggak main TikTok gitu. Nah, ada juga yang main kedua-duanya, tapi ada juga yang fokus ke TikToknya, ada juga yang fokus ke Instagramnya. Oh, jadi kalau misalnya mengenai platform nih Bang, itu kan dalam setiap sosial media itu kan memiliki platform yang berbeda-beda gitu kan Bang. Jadi sebagai seorang KOL spesialis, bagaimana cara Bang melakukan pendekatan terhadap platform yang berbeda-beda tadi itu Bang? Oke.
Untuk abang sebagai QA spesialis ini sih, abang baru beberapa bulan ini juga kan. Nah, Iya benar. Berapa bulan tuh bang? baru 3 bulan sih tadi. 3 bulan. Ya, dari Oktober. Mau masuk 3 bulan sebenarnya. Bulan ini kan. Nah, juga di apalagi di TikTok ya, abang itu kan salah satu content creator juga di sekaligus QA spesialis. Nah, abang juga bikin konten itu di teman-teman bisa cek nanti di TikToknya itu di Avasta_management. Itu ada konten-konten mengenai QL spesialis itu tadi trik. Cek guys, catat. Nah, nanti bisa dicek ya. Nah, itu sih sama juga cara pendekatannya itu perlu banget kita memahami dulu seperti apa konten yang akan kita bikin. Fokusnya kita mau kemana gitu bang. Gitu. Kalau konten abang yang di TikTok itu yang di QL spesialis ini, abang lebih fokus ke kita biasanya di tiap-tiap bulan itu kita perlu brainstorming gitu sama tim. Kayak kita milih konten minggu ini, bulan ini mau konten apa nih, bulan depan konten apa, dan seterusnya. Kira bakal beda-beda ini, bakal kita bedain di tiap-tiap bulan itu loh konten-konten apa yang perlu kita upload. Kalau konten bulan lalu itu kita bikin konten POV salah satunya tentang POV pada saat QL-nya nggak balas chat kita. Nah, itu kita bikin konten buat seru-seruan aja sama itu emang udah pengalaman pribadi sih. Ada nih QL spesialis, sebagai QL spesialis ini kita ada baiknya itu kita bisa kenal sama influencer kan, terutama di Kota Padang. Juga kita bisa memperkenalkan suatu brand ke influencer ini. Itu adalah tugasnya QA spesialis gitu sih. Jadi platform berbeda tuh, pendekatannya berbeda, jadi fokus kita memang harus dituntun gitu ya bang. Benar, harus kita tuntun juga bagaimana kita ke sosial media yang mana kita fokuskan itu juga konten yang kita buat dan kita tag. Kalau abang memang fokus di TikTok, maksudnya Instagram dan TikTok, tapi TikTok ini lebih diutamakan gitu, dominanin gitu. Untuk kontennya tuh udah banyak berarti tuh bang? Baru konten abang? Kalau di akun pribadi sama di akun QA spesialis itu udah cukup lumayan banyak juga sih. Dan sejauh ini tuh mengenai review yang abang bilang tadi? Ya, review tadi sama juga tentang insight juga tentang QA spesialis itu seperti apa. Itu juga ada di konten di TikTok. Di TikTok tadi kan bang? Ya, benar. Bisa dicek ya guys. Langsung dicek hari ini. Oke. Terus sebagai seorang QOL spesialis, bagaimana sih itu bang caranya kita membangun, dan yang paling susah nih mempertahankan bang, bagaimana kita membangun dan mempertahankan audiens yang setia itu sebagai QOL? Gimana tuh bang? Oke, cara mempertahankan dan membangun agar penonton kita tuh bisa setia lagi, menarik audiens ya. Itu perlu banget sih kita bikin konten yang berkualitas tentunya agar balik lagi ya. Itu bisa teman-teman ngecek lagi, orang-orang itu bisa bakal kepo, ini kontennya bagus nih, bisa di-share ataupun di-save ke ke sosial medianya. Juga perlu banget kita pertama ya bikin konten yang berkualitas, yang kedua itu agar orang-orang nggak mau nonton itu perlu banget kita edit sekreatif mungkin gitu loh. Itu bakal ngaruh agar orang-orang itu bisa balik lagi ke konten kita. Terus juga ibaratnya kontennya juga nggak ada yang namanya unsur sara, itu perlu banget diperhatikan gitu sih. Kalau berarti harus memperhatikan apa konten kita tuh, kualitas kontennya, bikin stay kreatif dan semenarik mungkin. Dan tidak ada juga unsur sara dan hinaan atau apa gitu kan bang, yang menyangkut ini itu, pokoknya yang menyindir gitu. Ya, itu tidak boleh, tidak bagus juga sih. Berarti tadi abang cerita nih tentang tim gitu kan bang. Berarti sebagai seorang QL spesialis itu ada tim yang khusus untuk ngedit, ada tim khusus atau gimana bang? Untuk menjalankan apa ini? Ya. Nah, di QA spesialis ini kita ada beberapa tim. Itu pertama ada senior QA spesialis, yang kedua ada QA spesialis dan juga sales QA spesialis. Nah, jadi di sini kita juga tugasnya pertama sebagai jembatan antara brand
dan juga si influencer itu untuk suatu campaign yang dijalankan dalam brand tersebut. Misalnya nih, mungkin teman-teman pernah sering ya melihat kayak influencer-influencer yang ada di Kota Padang ini mempromosikan atau mereview suatu tempat. Nah, itu kan seperti tempat bermain, tempat nongkrong seperti abang tadi, tempat makan, gitu kan. Nah, di sana kita bertugas nih sebagai spesialis ini bisa sebagai jembatan antara brand dan juga influencer. Di sana kita kerjanya dan kita juga bakal memfilter siapa sih yang relate gitu loh influencernya dengan campaign ataupun di brand yang kita ajak kerjasama gitu. Nggak mungkin dong influencer yang sering tentang beauty misalnya itu kita ajak untuk nge-review satu tempat, itu kan kurang relate lah. Ya. Kalau misalnya dia tentang beauty, kita taruh ke beauty itu sejalan. Jadi orang lebih percaya juga. Iya, mereka influencer ini sering bikin apa namanya nge-review kosmetik ataupun skincare gitu kan. Ya yang paling apa sekarang bagi cewek-cewek. Ya bagi cewek-cewek kan. Dan tidak untuk kemungkinan juga, yang cowok juga sering-sering harus rajin-rajin skincare sih. Karena udah banyak nih, udah banyak kan. Apalagi banyak sekarang di skincare khusus cowok. Jadi guys, kita harus mawas diri sih. Itu investasi diri benar banget. Karena tidak sayang rasanya. Sayangi diri kita. Sayangi diri, love yourself by Bang. Jadi abang juga ada cerita tadi kan kalau abang udah sekitar 3 bulan gitu kan. Tri mau nanya nih Bang, tentang apa sih yang menjadi motivasi abang masuk sebagai seorang KOL spesialis ini? Apa yang motivasi abang, apa yang mendorong abang itu? Boleh cerita-cerita gitu. Oke. Gue bakal sharing tentang kenapa sih abang bisa masuk sebagai KOL spesialis ini. Yang pertama, dulu abang pernah ngelihat beberapa influencer gitu kan. Kayak mereka nih sering mereview tempat, review brand atau skincare tadi itu kan. Jadi abang pernah pelajari juga bahwa itu mereka namanya influencer. Nah, influencer atau bisa dikatakan KOL atau Key Opinion Leader, yang mana mereka ini mempunyai massa dan juga mempunyai power gitu loh dari dalam suatu mempromosikan suatu brand. Nah, ada waktu itu agensi yang lagi buka untuk divisi KOL spesialis ini. Mungkin bagi sebagian orang itu masih belum paham ataupun masih awam ya mengenai KOL spesialis ini. Benar. Dan itu kita adalah platform pertama yang ada di Kota Padang, agensi pertama yang adanya divisi KOL spesialis itu di Avasta Management itu tadi. Nah, nanti bisa teman-teman cek di Instagram juga TikToknya kita ada. Sana juga abang fokus dan abang diterima itu ada salah satu teman abang juga yang kerja di sana merekomendasikan ke leadernya atau ke bosnya kan, ini Rafki ini cocok nih untuk jadi KOL spesialis. Nah, abang terimalah tawaran itu kan, dan abang mulai kerja di bulan pertama. Bulan pertama itu abang kerja pertama itu ngedata influencer, data-data kita nge-recap. Terus juga bulan kedua itu ada campaign, diajak sama adanya klien yang masuk ke kita untuk memakai jasa kita, itu jasa untuk sebagai media promosi, itu mengajak seorang influencer untuk mempromosikan brand mereka gitu kan. Dan juga pertama bang juga pelajari banyak sih, pertama bagaimana kita memfilter influencernya agar cocok dengan kerjasama dengan brand, terus juga menghubungi influencer tersebut. Nanti juga kita mengirimkan kayak apa sih cakupan kerja mereka seperti apa, itu juga kita yang nyusun. Terus bagaimana kontrak kerja mereka sama kita, itu kita perhatikan. Dan juga abang kayak menarik nih dan abang mau coba, dan itu satu hal yang baru juga bagi abang. Yang sebelumnya abang kayak pernah abang udah tahu aja sih tentang influencer ataupun KOL itu, cuman emang kerjaannya itu seperti apa sih abang belum tahu. Dan belum terjun juga kan. Nah, setelah terjun ternyata ini ya emang keren gitu loh, emang kayak asik aja jadinya kalau kerja di sana kan, karena kerja kita tuh emang
bisa WFA, bisa WFO juga gitu kan. Enggak. WFC juga from cafe gitu kan. Jadi di mana-mana kita bisa kerja, benar. WFC kita juga bisa kerja di mana-mana kan. Itu Bang juga banyak nih bertemu dengan influencer tadi tentunya juga kan, sama banyak mendapatkan insight-insight juga dari influencernya. Kita sharing-sharing, kita pernah sharing kerjasama kayak bagaimana feedback mereka gitu kan. Jadi kerjasama kedepannya kita bakal ngajak lagi nih si influencer gitu loh gitu sih. Sama ini satu hal yang baru dan juga bisa dikatakan Abang keluar dari zona nyaman. Iya Bang. Nah benar, itu kayak coba dulu deh karena kita belum pernah tahu kan gimana setelah kita rasain. Kita perlu yang namanya itu mencoba dulu. Zona nyaman yang seperti apa yang zona nyamannya Abang dulu? Kalau zona nyaman Abang dulu tuh emang kayak nge-review tempat gitu kan. Coba deh aku yang nyari orang buat nge-review tempat lagi gitu kan. Jadi berarti kayak perantara jadinya bener. Jadi itu dulu kan Abang juga sering dihubungi sama kafe-kafe gitu kan, bikin konten di sana, nge-review di sana gitu kan dari pihak kafenya langsung. Cuman Abang lihat kayaknya perlu deh satu kayak ibaratnya nge-handle influencer ini untuk campaign ataupun kerjasama dengan brand itu. Itu sih jadi kayak Abang tertantang dan menarik minat Abang juga untuk kerja sebagai seorang kios spesialis sekarang ini. Yes. Jadi intinya karena kita memang minat dan kita kerja di situ rasanya kayak ngalir aja nggak sih Bang? Bener. Tidak ada beban rasanya bagi kita dalam menjalankannya, tidak tertekan, tidak apa gitu. Nah sebagai seorang mahasiswa tahun akhir nih Bang, yang memang lagi skripsian kan, semoga lancar Bang. Gimana tuh Abang membagi waktu? Tri penasaran Bang, karena Tri ada niat, Tri juga pengen menjadi orang yang lebih produktif gitu kan Bang. Jadi selagi Abang ada, ceritanya gimana sih penajaman waktunya Abang antara skripsi kerja gitu? Oke, ini ada beberapa tips sih bagi yang akan Abang sharing ke teman-teman. Ini manajemen waktu Abang dalam membagi kuliah, kerja, gitu kan. Nah, kuliah mungkin sekarang Abang udah skripsian juga dan tinggal sidang, doain aja bulan depan Bang bisa sidang. Dan di sana kita juga itu yang namanya challenging tadi kan, itu suatu tantangan bagi Abang. Itu bagaimana sih kita bisa ngatur, itu perlu kita ngaturnya skala prioritas mana yang perlu kita duluin, terus kerja bagaimana, emang jangan sampai dua-duanya kita teran gitu loh. Emang perlu kita susun satu-satu timeline ataupun jadwal skripsian kapan, jadwal untuk kerja kapan. Itu perlu banget kita atur terlebih dahulu agar kita bisa produktif. Apalagi di masa sekarang itu orang berpacu-pacu gitu loh untuk produktif. Kapan lagi kalau dari sekarang kita coba gitu kan. Dan cobalah banyak tuh anak-anak muda zaman sekarang itu emang produktif. Itu coba kita menjadi salah satu bagian dari mereka gitu loh. Jangan melihat orang yang nggak produktif, orang yang nggak mau ngapain-ngapain itu kayak nggak ada faedahnya gitu loh. Mending kita ikutin kegiatan-kegiatan yang positif agar bisa menjadi anak-anak muda yang produktif juga. Ya, apalagi kita selagi kita masih muda, selagi masih sehat, ya Bang, itu yang paling penting sih. Selagi kita sehat, tuh apa salahnya kita manfaatin masa ini untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Yang impact-nya itu kan nanti bakal ke diri kita juga. Dan nanti tuh pastilah yang ke arah kebaikan gitu kan Bang. Jadi untuk yang positif kan. Jadi untuk manajemen waktunya itu kita harus tetap mementingkan keduanya gitu kan Bang. Perlu kita atur kedua-duanya gitu agar seimbang lah. Jadi laksana juga dijalankan. Jadi tujuan skripsinya dapat dan kegiatan di luar kampusnya juga dapat gitu. Jadi memang harus diperhatikan kedua-duanya. Jangan nanti kita fokus ke yang minat kita, misalnya kalau Abang fokus ke QL-nya doang, taunya skripsinya tinggal, gitu nggak boleh kan Bang? Dan Abang fokus pula ke skripsinya, QL-nya tinggal. Itu juga nggak boleh. Nggak boleh. Jadi memang harus diseimbangkan. Nah untuk sampai sekarang itu apa sih Bang kendala? Tri udah jadi banyak nanya ya Bang, soalnya butuh motivasi untuk keluar dari zona-zona yang dimana banyak sekali tekanan gitu kan Bang. Jadi untuk Abang sendiri apa sejauh ini kendala yang Abang rasa yang membuat Abang merasa kayak nggak mampu gitu, nggak bisa lagi gitu, pernah nggak Abang di dalam titik yang merasa lemah gitu?
Pernah dong, pasti emang pernah ngerasa di titik itu kayak udah burn out banget nih dari kerjaan, skripsi. Itu cara abang ngatasinnya ya pertama ya take a rest dulu, ya istirahat Ya, dulu. kita butuh itu ya. Kita butuh istirahat, jangan kita paksain semuanya. Dan kalaupun kita butuh hiburan mungkin ya kita cari hal-hal yang positif buat menghibur diri. Bahkan salah satu self healing ataupun abang hibur itu adalah mengunjungi coffee shop. Ya memang Itu udah adalah salah satu udah kalau udah abang memang nih ada di nadi. bener udah ngalir gitu kan. Jadi abang memang kalau abang lagi suntuk abang pergi ke coffee shop baru, Iya. abang cobain menunya, abang coba review tempatnya. Itu salah satu nggak tahu aja sih kayak suka aja bang gitu udah review tempat itu nggak mengunjungi langsung tempatnya yang baru. Itu masa suatu hal yang agar abang tidak satu penyemangat juga lah ibaratnya gitu bang, biar abang nanti biar bisa kerja semangat lagi, biar kerjaan selesai, dan juga salah satu bentuk motivasi juga ini abang udah kerja udah dari awal, itu nggak mungkin dong kita nyerah gitu aja. Tapi emang ada satu titik kalau kita emang udah lagi bosan atau udah lagi capek itu salah satunya abang sih ngunjungin tempat coffee shop tersebut yang baru ataupun yang sering emang kunjungi. Jadi tidak salah kalau kita healing gitu kan bang. Bener, nggak salah, nggak ada salahnya juga. Jadi balik lagi kalau misalnya ke personal branding tadi tuh bang, berarti abang udah ngerasa banget nih dampak dari personal branding abang lakuin hingga abang sekarang. Misalnya abang dulu kan dulunya nih dulu banget belum masuk ke dunia KOL spesialis ini, dan sekarang abang udah masuk ke situ. Bisa nggak abang ceritain gimana dampaknya ke diri abang gitu? Oke, dampak yang pertama itu abang sangat merasakan dampaknya. Itu kita udah membangun personal branding dari awal, dari sebelumnya belum dikenal orang, sekarang abang udah dikenal orang, udah dikenal sama beberapa orang gitu kan. Itu dampaknya bagi abang, itu agak kita bisa mengenal orang banyak lagi. Terus secara tidak langsung kita adalah memperluas networking kita kan ya. Nah, itu dampaknya sangat abang rasakan. Abang sering diundang ataupun kayak gini contohnya abang diundang sebagai narasumber di podcast Planner PT Unan. Benar. Juga abang sering dihubungi brand-brand, abang sering dikasih tahu untuk ada proyek lagi nih. Itu dampaknya bagi abang sangat nampak gitu loh, sangat jelas ya, signifikan juga yang merasakan dari dulunya. Itu berapa pentingnya personal branding dalam dunia sekarang gitu Tri, karena digital kan ya. Nah itu kita harus mengikuti kan, harus mengikuti dong harusnya kemana gitu kan. Nah personal branding ini kita perlu mempromosikan diri kita kan ke sosial media. Itu salah satu bentuknya personal branding yang merasakan. Kan abang dulunya yang nggak siapa-siapa itu sekarang udah jadi dikenal sebagai content creator dan juga QA spesialis gitu sih Tri. Dampaknya sangat abang rasakan sampai sekarang. Berarti ada rasa bangga tersendirinya gitu, sudah berhasil keluar dari zona nyaman yang abang bilang tadi kan. Abang juga udah berhasil keluar dari zona nyaman abang yang nggak nge-stuck di sana-sana aja. Kita bisa survive, kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita juga. Itu pentingnya personal branding. Oke, mungkin dari tadi mungkin Tri udah banyak nanya nih kan bang. Mungkin udah banyak juga yang teman-teman dapat dari sini, termasuk Tri juga yang ingin keluar dari zona nyaman. Jadi personal branding itu sangat penting, sangat perlu kita perhatikan apalagi zaman sekarang, dan yang harus kita manfaatkan sekarang memang sosial media. Tidak jauh-jauh dari sosial media, dan kegiatan positif yang kita lakukan ya udah kita posting aja gitu kan bang. Secara tidak langsung itu merupakan personal branding walaupun sedikit kata bang. Setidaknya orang udah tahu itu udah masuk personal branding. Iya, kita seperti apa orang udah tahu. Jadi kalau misalnya kayak Tri nanti habis podcast nih, ada videonya nanti kan. Ya, jadi misalnya kalau bisa Tri repost aja. Itu kan udah tadi orang udah mengenal Tri secara langsung kan. Tri ini udah daftar loh di podcast lah. Itu sebagai bentuk personal branding juga.
Intinya berani juga nggak sih bang? Bener, harus berani dan pede sih. Ya, intinya. itu mengenai pede bang. Nah, Apa motivasi kita tuh biar jadi pede gitu, mau posting-posting di IG, di TikTok gitu kan? Karena ada tuh bang kayak insecure gitu kan, lihat orang takut konten kita ini dikira orang nggak bermanfaat atau gimana gitu. oke. Yang pertama emang harus kita harus percaya diri. Tentu yang tips yang abang lakukan nih terutama itu ya selagi itu hal positif ya posting aja. Itu yang pertama, jangan pernah dengerin Kata orang, omongan orang itu hal yang positif bagi kita, yang ngelakuin kita dan ngerasain dampaknya itu kan juga kita kan. Nah, dan kita nggak merugikan orang lain dan juga. tidak merugikan orang lain. Jadi buat apa gitu kan untuk mendengarkan omongan-omongan orang. Juga PD-nya kita mungkin pernah insecure ya. Iya. Sering sih bang kalau dari sendiri ya. Nah, itu jangan ibaratnya kurang-kurangi lah insecure gitu kan. Lebih banyak bersyukur, lebih sering yang namanya mengupgrade diri. Sering-sering kita mengupgrade diri itu banyak caranya untuk mengupgrade diri. Kayak dengerin podcast, kayak baca buku, nonton film kesukaan, atau bikin suatu masakan yang belum kita coba. Itu kan salah satu bentuk upgrade diri kita juga agar lebih baik lagi. Itu sih trik. Jadi intinya yang harus trik pribadi lah nih, dan juga teman-teman semuanya harus tanamkan di diri kita itu ya suka-suka kita kan bermanfaat gitu. Dan kita nggak ada menyinggung, mengkritik, dan kita juga tidak merugikan orang lain. Itu sih yang paling penting. Kalau misalnya orang ini merasa terganggu dengan konten kita, ya lah mungkin di konten kita itu ada unsur apa gitu kan. Jadi harus memang diperhatikan konten yang berkualitas gitu. Sudah panjang sekali cerita kita nih bang. Udah mulai dari personal branding, mulai dari gimana konten yang bagus, dan juga sampai Tri nanya-nanya tentang motivasi dan juga tentang bagaimana abang keluar dari zona nyaman. Itu sangat menginspirasi Tri sendiri dan khususnya juga teman-teman semuanya nih bang. Jadi teman-teman harus tonton nih semua. Mungkin abang juga merasa cukup bangga juga nih diundang sebagai narasumber di podcast Planner kali ini. Abang juga suka membagikan sharing-sharing, juga memberikan insight-insight juga kepada teman-teman. Itu bagaimana cara membangun personal branding, apa aja sih kira-kira gitu. Karena kita ya perlu ya namanya zaman sekarang itu kita mempromosikan diri kita ke sosial media. Gitu. Dan juga abang sangat apresiasi kepada Tri yang udah nemenin abang nih di kali ini kan. Nah, abang sangat pagi Tri juga sering-sering MC juga kan ya, moderator. Nah, itu setelah ini loh bang. Nah, itu kan bakal ada nih dampak yang udah rasakan dampak dari kayak gabung organisasi itu penting juga teman-teman pagi di kampus, kapan lagi lah kalau baik itu di kampus ataupun di luar kampus, itu sangat penting dalam membangun personal branding. Sebelum dulu Tri masuk HIPMI kan bang, Tri belum ikut apa-apa nih. Taunya pas dulu masuk HIPMI itu kita ada acara buat ini MC apa macam. Itu Tri ngerasa coba dulu kali ya gitu kan. Coba dulu kali ya gitu. Dan setelah Tri coba dan ngerasa memang itu nyaman. Dan dan ternyata setiap ada, nah nih contohnya kemarin kan Tri udah, tapi sekarang dipanggil lagi gitu kan. Nanti pas MC siapa tahu dipanggil lagi dan Tri senang ngelakuinnya gitu. Itu sama seperti yang kisah abang berarti kan bang. Memang kita senang ngelakuinnya. Kalau senang kita ngelakuinnya itu emang enjoy aja jadi. Iya, enjoy aja, jalanin aja jadi. Tidak ada tekanan ataupun beban. Sebelum kita menutup podcast kita nih bang, udah panjang juga cerita kita. Tri mau minta ini deh closing statement dari abang. Oke. Mungkin dari closing statement dari abang, teman-teman harus pede dengan diri sendiri. Itu jangan pernah hiraukan apa yang orang katakan, bawa lalu aja. Yang penting kita selagi kita memposting ataupun mempromosikan hal yang positif, itu adalah salah satu bentuk cara kita agar pertama dikenal orang dan juga bisa berdampak positif bagi orang-orang gitu kan. Dan juga kita perlu banget yang namanya bersyukur, kurang-kurangin lah insecure dan harus jadi anak muda yang produktif, anak muda yang produktif seperti sekarang. Mungkin sekian dulu dari abang tadi. Keren banget abang. Jadi udah sampai di penghujung acara dan closing statementnya
harus teringat, kita itu harus berani, kita itu bermanfaat, Bener. kita itu harus menjadi seseorang yang produktif. Kapan Bener. lagi kalau tidak waktu Sekarang. kita sehat, Bener. kita harus pergunakan masa itu dan perbanyak bersyukur gitu ya Bang. Iya. Mungkin untuk podcast episode 4 podcast Planner HIPMI PT UNAN tuh sampai di sini dulu Bang, kita tutup sampai di sini. Terima kasih banyak Bang atas ilmu sama-sama. dan sharing-sharingnya. Tri udah banyak tanya dan Abang juga udah banyak memberikan hal-hal yang bermanfaat yang bahkan salah satunya itu baru bagi Tri. QL itu baru banget bagi Yeah. Tri Bang. Dan sekarang udah Tri tahu, dan jangan lupa kepoin juga Instagramnya apa tadi Bang? Di Avasta Manajemen. Dan TikToknya? Juga Avasta Manajemen. Nah, langsung kepoin guys, karena Dari itu cek, nanti guys. ya langsung di kepoin, nanti bakal bermanfaat untuk kita semua. Mungkin sekian saja, kita tutup aja. Bye bye guys, selamat Bye. jumpa mungkin di episode kelima dan seterusnya. Dadah.